selalu istriku yang support. Dia bilang tidak mungkin kita dipilih. Itu tuh orang dari PH itu sudah ada diskusi sebelum kita ketemu, sudah pernah ada nama lain, ada nama ini, dan dia putuskan itu memang sudah kesepakatan bersama begitu. Mungkin kita dipilihnya itu karena memang lucunya. Saya bilang, oh berarti saya tidak gagah kah? Arif Brata, sahabat sekaligus rekan sejawat saya di skena stand up comedy. Buat yang belum tahu, saya tuh close mic di 4 besar karena ngeblank. Padahal saya sudah pikir teman-teman, sudah 4 besar ini. Insya Allah sebentar lagi dapat mobil. Wah betul-betul ini rezeki anak ini. Betul, pas anak saya keluar, bapaknya juga keluar. Tidak berhenti di panggung komedi, Arif Brata menjajal dunia konten kreator dengan mendirikan Akademi FYP yang menjadi tolak ukur FYP media sosial. Perjalanan. Mau FYP tidak, mau FYP tidak, mau FYP tidak. Jangan terlalu normal lagunya. Biasa itu. Dan yang tidak kalah menarik juga adalah kita akan membahas dedikasi Arif Brata sebagai seorang aktor di industri perfilman. Hah? Tompel? Ternyata kau punya tompel juga. Sama kita. Saya juga punya tompel di leher. Tuh. Menarik mendengarkan bagaimana proses Arif Brata meng-FYP-kan diri di dunia perfilman tanah air, mulai dari mas-mas Sulawesi di belakang layar. Kosasi saya, komunitas satu scene di film. Pemuda satu. Iya, Pemuda satu. Saya rajin sekali itu Pemuda 2 biasa. Pemuda 2, ya, betul. Preman 4. Iya, ditelepon sama mama. Berperan sebagai apa? Pemuda 1. Pemuda 1. Iya. Itu. Dan di sini juga kita akan cerita panjang lebar bagaimana Arif Brata akhirnya menjadi aktor utama di depan layar. Kasih kesempatan telinga kamu untuk jadi bagian dari perjalanan hebat podcast ini. Mau tahu bagaimana kisahnya? Kita lanjut dalam Silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di another episode podcast Silaturahim. Boleh tepuk tangan buat kita dulu? Yes. Yes. Seperti opening sebelumnya, I am so cool. I'm only have friend with cool people. Nice. Saya begitu keren dan hanya berteman dengan orang-orang keren. Itu dia. Telah hadir di kehormatan di antara kita Presiden University FYP. Kakak Arif Brata. Terima kasih sudah mampir di. Sumpah ini keren sekali ini studio. Perpustakaan di sini. Ya, ini. Perpustakaannya. Iya, karena itu. Oh, ini orang tidak boleh ribut karena masih ada yang baca buku di sana. Iya. Ada etikanya memang. Iya, perpustakaan. Perpustakaan Rem Laude. Luar biasa ini ya. Dari baru sampai lagi Jakarta lagi. Baru kemarin 2 hari yang lalu lah. Kemarin ada kerjaan. Saya di antara banyak teman yang sangat dekat, kayaknya Brata lumayan. Kita lumayan dekat lah kayaknya. Saya kan lumayan terkenal ini ya, itulah ya. Lumayan jauh ya sama kelompok manusia tertentu. Ya, sama lah maksudnya starnya itu bisa dibilang. Sangat sama lah, kita star sama-sama. Star sama-sama melambung lebih dulu. Tidak juga. Parah Pak. Tidak bisa. Iya. Suca bisa dibilang. Itu kami kalau di recording namanya peak. Peak itu kalau kita rekam suara ada frekuensi muncul itu. Iya, naik begini. Kalau dia sudah merah, berarti dia peak itu. Oke, iya begitu. Berarti dia kayak poin di hidup kita yang lagi di atasnya itu. Suca itu peak pertamaku. Oke. Brata peak pertamanya kapan? Ini tidak rasa-rasa tuh. Rasa-rasa tuh. Suca juga tidak. Suca juga masih kuning belum merah. Suca juga siapa temannya Raim? Ya itu temannya Raim ini Kak. Iya. Paling sering ketika saya Suca, keluarga tuh di Indosiar anaknya. Iya tuh ini yang di Indosiar ini. Tapi memang itu Raim lucu sekali ya. Anakku dulu. Saya ini. Ceritakan dulu anakku dulu. Tapi memang Raim itu lucu sekali ya. Begitu terus. Dan saya ya harus mengamini itu dan memang Kakak Raim lucu sekali memang. Pada zamannya itu. Pada zamannya tetaplah maksudnya. Satu asrama. Nah, ini yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Tapi saya sudah mulai ada kayak
api begitu saya lihat. Kita di asrama Suca Ya, ya. masih main-main gitar, paling suka menyanyi. Iya, itu terus dibikin. Paling kan? suka Iya. menyanyi, maksudnya kok hafal materi dulu. Kenapa kok menyanyi terus? Kenapa? Juara Tapi- harapan harapan 4. Sampai kita bikin video kalau nggak salah Betul, ada di Instagram. Yang itu dulu. Nanti saya Iya, scroll. ada Iya, yang ada. rambutmu masih di sini tipis di sini naik. kayak karakter kartun. Iya, saya bilang, "Ih, santai sekali ini menyanyi." Iya, Yang saya tidak tahu Kakak Rahim. Iya. Saya mengikuti Anda pada saat di apa namanya? Di asrama yang kayak sudah nyanyi-nyanyi saja, jangan terlalu ini. Saya mengikuti, santai-santai saja, jangan ini. Yang saya tidak tahu adalah saya tidak punya packaging seperti Rahim Laude. Background story yang unik dari kampung, kampung Tantau. Wah, itu saya tidak Oh, berarti ada. terlena waktu itu nyanyi-nyanyi. Terlena, memang. Akhirnya Tidak juga, dan memang waktu di Suca memang saya Tidak akui ada ini. ilmu belum banyak. Lucu juga tabungan, masih jauh tabungan. begitu. Lucu, tapi apa materi itu kan tidak hanya sekedar setup punchline. Iya, tapi iya. dari mana? Dari background hidupmu. Betul, background- itu yang unik. Itu yang setup unik. punchline. Ya, Pas semua bisa lah ya. Tapi kan TV kan butuh karakter. Itu. Saya cuman Iya. ini posisinya adalah nanggung. Dibilang dibilang Masuk gagal. juga orang dalam. Masuk jualan dalam. nih. dalam. Dibilang gagal tidak, dibilang hancur Iya, sekali iya, di iya. sini Tidak, di begitu tengah. jadi. Akhirnya jadi mas-mas ini. Kita kalau siapa lagi? Siapa lagi? Oh iya, Ernest. Mas-mas. gitu. Ya. Siapa lagi? Mas-mas. Iya, Ayo. perjalanan panjang sekali ya. Panjang sekali, back to 2016 tuh. Iya, Kita iya. itu satu asrama itu. Itu belum rasa peak gitu. Belum. Lalu struggling begitu kencang. Saya juga lumayan ikuti juga. Iya. Kita alhamdulillah bisa menjadi saksi dari perjalananmu juga. Iya, iya. Terutama teman-teman dari Sulawesi kita ikuti lah Ica, Iya. Musdalifah, Musdalifah, kita Oki. Iya. Nah, struggling yang kau dapat setelah Suca itu struggling yang kita semua tidak rasa, coy. Iya, coy. Bah, saya juga ini orang alhamdulillah tahu kayak kasihan. Astagfirullahaladzim. Tapi ini kita cerita dalam rangka tidak ada tahu, tidak mungkin tahu. Iya, betul. Anjir, betul. tidak ada tahu, tidak. Bukan siapa-siapa Iya, di iya. Suca waktu itu. Iya, betul. Itu hari transisinya Kak Brata mau di tempatnya Ajis kah atau Iya, Ajis itu iya, hari. betul. Im kasihan tapi sekali bisa kah di bisa kah di tempatmu dulu Bisa 2 kah hari dulu. kasihan. Iya, betul. Anak saya gas. Akhirnya saya tur stand up itu. Saya stand up lagi. Iya. Saya terlambat gara-gara itu hari kusur saya nonton video YouTube apa itu hari. Terlambat naik pesawat. Iya, Kak. Iya, Yang itu mana? hari. Tunggu, saya ingat-ingat Ada dulu. ada di vlogku dulu zaman itu dulu. Yang kita ke Makassar atau Itu kita pernah naik ke Makassar. kita kan sama Rafa. Rafa itu 3 lagi. orang tuh gestar. Iya. Nah, pernah ada momen juga saya kayak kemana begitu. Terlambat naik pesawat gara-gara kita nonton begadang apa gitu. Video lucu. Betul. Untung iya, diganti iya. tahu sama mas-mas penerbangannya tuh. Oh iya, Bang betul. Raim. Karena mereka takut. Sampai tengah malam. Betul, sampai tengah malam. Sampai subuh. Sampai subuh. Saya betapa perjuanganmu memang semua kau lalui. Kalau ada cerita-cerita sukses yang saya dulu cuci piring kasihan. Sekarang saya jadi bos. Ini keberatan demi Allah kasihan. Kau lihat sekarang ya FYP ya, bukan begitu. Ada anunya. Ada saja. Bukan Ada begitu. saja. Mana Iya, ada iya, FYP iya, itu iya. mana? Mana FYP Tapi itu? dulu kasihan. Oh, kasihan. Sempat menghamba dulu di mana-mana. di mana bang? Biar Bang. aku aja bang belajar Biar nyetir. aja. Fuck, man. Biar aku aja bang, bisa nih bang. Iyalah, kan apa skill kalau kita pikir. Iya. Maksudnya Ical setelah Suca, Peak FTV juga, menunggu, peak juga dia, lumayan peak, Dupang, iya. Musdalifah. Kemana-mana tuh Iya, judul. Raim Laude. Adalah ya. Jadi saya merasa, wah Sulawesi oke semua ini kecuali saya ini. Iyalah, maksudnya produknya Sulawesi itu yang bisa dibilang industri sekali. Lumayan lah, Iya. karakter soalnya kita banyak Susah anak. sekali makanya apa ya? Yaudah ikut-ikut sama film saja, kru film hantam, ikut-ikut Bang Ajis. Iya bang, aku aja bang. Di Komtung lama kita jadi ya
hirup pikuk dunia pikuk dunia malam industri. apa dunia malam Iya, lagi. iya. Dunia malam maksudnya begadang ya. Dunia ini, dunia lensa. Dunia tidak mabuk memang. Di depan lensa. Iya, tapi dapat juga jalannya juga. Ada saja. Ada saja. Bah, dan itu lebih hebat dari saya rasa tuh karena ada strugglingnya lah ya kalau iya. Sempat kemarin saya mampir ke tempatnya Kak Ari, terus kita sempat bicara begitu. Terus saya bilang, kita ini bukan hanya sekedar kita dalam tanda petik sukses coy. Kita ini dari kampung baru kita sukses di Jakarta. Iya, bukan kita sukses. Tidak semua orang kampung se-privilege kita ya. Iya ya, maksudnya kita berangkat betul kayak kita belum tahu apa di sana ini. Orang Pokoknya tua dia pikir kita kaya coy. Semua orang. Semua. Astagfirullah. Ada kayak tuan umum di situ. Tapi kasihan. Saudara, sepupu berapa kali nih orang? Saudaraku. Saya yang paling malas. Salamkan sama Raffi Ahmad. Bukan, saya tidak tahu kasihan Raffi Ahmad itu. Saya tidak tahu kasihan. Tinggi maksudnya dia ya. Dia pikir tetanggaku Raffi Ahmad. Ya Salamkan sama Raffi. Dia pikir ada di sebelah ini. Bang maksudnya Raffi. itu susah dijangka kalau kita ya. Tapi memang tidak pernah satu momen sama Raffi Ahmad. Pernah dulu kayaknya. Pernah kan? Iya, tapi maksudnya kan pasti orang di acara bukan yang kita silaturahmi di rumahnya. Kita datang ke Bang Andara. Raffi. Iya. Kita datang Ada ke kopi Andara kan? terus Bang Raffi ada nih oleh-oleh dari Makassar. Ada yang dari Songkolo ada. Songkolo ada ini. Rip, wah maaf nih berantakan nih rumah. Masuk. Tidak ada. begitu. Kita harus lewati security pertama, security kedua, security. Itu pun ketemunya karena kerjaan ya. Lalu ternyata bangkit lagi dari belum peak tadi, coba lagi menjemput peaknya di mana kita Kayaknya, rasa rasa itu adalah di Suci. Suci. Ya. Suci setelah di Suci tuh lumayan kan di Suca tuh 28 besar. Oh, sudah mepet. Wah, sudah besar sekali. Kita masih ingat Pak Bahu. Saya juga tidak ingat. Intinya lanjut. Sekedar info, Karin sudah besar loh. Besar. Dulu kan stand up cilik dia. Stand up cilik. Iya, stand up cilik kan sekarang sudah besar. Iya, betul. Pak Bahu, tolong DM kita dong Pak Bahu. Lanjut. Iya, saya kan sama lah nama-nama Pak Bahu. Iya. Siapa? Adnan Suca. Terlalu besar memang itu kompetisi. Adnan siapa? Woi Adnan, Saya Tegal. tahu tapi maksudnya kayak Adnan. Bang referensinya tolong di. Itulah maksudnya saya seangkatan-angkatan itu yang orang masih memilah-milah yang mana nih yang bakalan jadi favorit saya di Suca. Nah saya tidak masuk dalam list itu. Baru kan biasa 5 besar, 4 besar baru ketahuan oh ini saya favoritku deh. Kan begitu. Pokoknya kita tahu terkenal kalau pas tidak syuting datang infotainment. Iya betul sekali itu. Tidak ada itu momen itu ada. Tidak ada Hotkeys, saya. tidak ada. Di asrama itu asrama Indosiar adalah tempat di mana semua AFI Akademi Fantasi di situ, legend, ya. dangdut Liga di Dangdut, situ, bahkan akademi stand up comedy di situ Suca. Nah setelah taping besoknya kan kita bla 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 ada saja infotainment yang datang teman-teman. Hotkeys apa datang yang selalu didatangi Raim Lode Arafa Raim Lode Arafa. Karena dijodoh-jodohkan itu bagaimana perasaannya saya tidak suka. Saya ada iya makanya saya pas itu kayak tidak ada ke kamera yang mau sorot saya. Coba saya juga bisa. Iya, saya ingat betul saya ditanya bagaimana pendapatnya Ari Brata tentang jilbab baru Arafa. Saya bilang, wow, bukan urusanku kasihan. Saya kasih pendapatku panjang. Dia bagus sih, cantik karena dia ini masih baby face gini. Ditayangkan tidak ada, ya ada tuh yang narasi cewek yang bicara, tapi saya cuman cek lanjut lagi ke. Tidak ada. Saya bilang, oh sakitnya hatiku kasihan. Lalu masuk di Suci itu termasuk sangat nyambung dengan Brata yang memang tidak terlalu karakterku aneh. Iya, tapi bisa saya pertajam materiku di tempat ini. Nyambung tuh. Alhamdulillah karena ya maksudnya itulah mungkin perbedaannya juga toh. Karena kan di Suca pasti lumayan banyak make upnya. Iya gitu. Kalau di Suci ya sudah timing lewat sedikit sudah out kita. Mau rating tidak rating? Iya begitu. Jadi
Alhamdulillah di situ melaju sampai 4 besar. Iya, harapan 1 juga. Iya. Harapan 1 juga betul. Kalau ditanya juara berapa? Bukan juara 4. 1. Tapi harapan. 4 kawan. Karena 4 tidak itu yang dapat kalau awal. di kelas dapat sabun, juara 4 biasa. Di Makassar bukan begitu. Iya. Juara 1 buku besar. Betul. Juara 4 sabun, kita disuruh mandi coy, bukan belajar anjing. Sekolah. Iya kalau dipikir ya, Iya. maksudnya jangan mau kau belajar dulu, bersih saja dulu. bersih saja dulu itu intinya. Kau mau juara 1 di situ, dan bersih saja dulu, kayak mungkin itu ya. Tidak ada itu belajar, bersih saya dulu. Kebersihan sebagian dari iman tuh. Itu. Di dalam hati yang bersih ada otak yang melancar. Itu makanya. Kita juara-juara 4 ini kasih begitu maksudnya. Tapi tendangan dari juara 4 Suci, Iya. peak tidak? Alhamdulillah peaknya itu dia begini-begini. Turun. Begitu kan kayak bernapas lagi, naik lagi begitu karena di 4 besar yang tadinya orang sudah mulai banyak tahu saya ini gini-gini ini jatuh di 4 besar, boom ngeblank, zup tidak ada, kurang 1 menit keluar. Bagaimana ini mati saya ini. Lagi? Begitu lagi yang terakhir, maksudnya orang yang ingat terakhir adalah ngeblank gimana ini? Kesempatan lah di grand final. Wah lumayan historical itu. Karena di grand final Popon bilang, Rip, ini nih penampilan kita semua terakhir di kompetisi ini. Sebisa mungkin kita tunjukkan yang terbaik, yang bisa berkesan sama penonton. Saya bilang, apalagi saya mau tunjukkan, tidak ada apa-apa. Nah justru dari tidak adanya apa-apa perasaanku itu malah kayak lepas begitu ke Karaim. Bikin saja. Justru di situ alhamdulillah setelah tayangannya di YouTube naik, ada job masuk. Di situ tuh saya rasa nih ada job masuk stand up, ada off air, corporate, melibas meja bundar. Iya. Kasihan. Itu yang MC-nya benar sekali mas. Ngomong-ngomong masalah Panadol, ada mie masuk itu produk. Benar banget bang. Nah, tidak pernah salah itu MC lain. Kali ini kita akan dikocok perut kita. Kasihan. Yang makan aja. Iya, nggak apa-apa enggak apa-apa kok. Mati ini kan. Mati kayak ini. Naik Maki, halo Pak ini. Dia begini aja bosnya. Punchline ya lucu sekali yang ngakak dia cuma begini. Bikin saya mau di apa? Bunyi piring. Iya. Garpu deh. Saya pernah kayaknya reuni kampus begitu cuma 4 orang. Jadi yang duduk di depanku 3. 1 MC. Satunya belum datang. Pas masih setup, pas punchline dia datang. Pak Haji, salam-salaman dia. Saya bilang, wow, lewat lagi punchline ku kasihan. Tapi mau dia apa kita cari uang di situ. Nah, makanya banyak kerjaan masuk corporate apa segala macam di situ. Kebetulan beririsan dengan itu sudah mulai banyak juga kosasi saya, komunitas satu scene di film. Pemuda 1. Iya, Pemuda 1. Saya rajin sekali itu Pemuda 2 biasa. Pemuda 2, betul. Preman 4. Mas Sulawesi. Iya. Ada karakternya nama daerah, coy. Pemuda Sulawesi saya, coy. Karena tidak dikasih nama tuh. Hei kamu, cuma dipanggil kamu. Hei kamu. Pemuda 1. Ditelepon sama mama. Berperan sebagai apa? Pemuda 1. Pemuda 1. Iya. Itu saya mulai dapat. Nah, saya tuh belum dapat momen yang kayak Kakak Raim setelah Suca terus masuk filmnya Ko Ernest yang Cekto ke sebelah. Saya ingat betul momennya karena kan saya di situ jadi telkonya. Ikut alhamdulillah promonya kasihan. Dapat one transport di situ. Nah, setiap ikut promo saya kan nonton audiensnya di situ bagaimana dia responnya melihat film. Setiap scene-nya Raim Laude yang tiket itu selalu pecah. Itu selalu ber. Jadi maksudnya Ko Ernest juga jago begitu ketika dia taruh komika 1 tidak dia bikin cuma lewat saja. Pasti ada punchline. Makanya diingat. Nah, saya tidak dapat momen-momen begitu. Enggak ada saya ingat. Berata yang jemput saya di lobi. Telko. Ada Raim, ada Raim dia. Siap. Saya bawa Bang Raim, ayo naik kita. Saya bawa begini, nama Raim Laude saya bawa. Perjuangan di. Bang Raim, ayo naik kita. Naik. Naik. Mau makan apa? Santai cuy.
Santai cuy, santai. Tidak, minum apa Rem? Makan apa santai? Begitu. Tidak apa, tugasku ini. Tugasku ini kasihan. Jangan kau bilang, justru kalau kau tidak makan saya kayak tidak kerja. Gitu. Berapa tahun dari Kosasi menuju beberapa berapa tahun dari Pemuda 1 sama menjadi 01? Itu dia. Sebenarnya kalau Pasmi tidak, maksudnya satu-satu scene-nya itu sudah lumayan banyak. Ada jadi kan di-upgrade lagi. Iya, seiring berjalannya sosmed juga saya sudah mulai bikin sosmed. Masuk tuh satu momen di layangan putus. Reza Rahardian. Betul. Saya Disney sebagai Plus. temannya dia. Tuh. Teman satu. Bukan pemuda lagi ya, setidaknya sahabat teman. Sahabat di situ. Oh, di situ di Makassar sudah mulai terdengar. Dan itu series ya? Iya, series dan beririsan juga dengan konten-konten saya Haji Rate, FYP dan beberapa IP konten lainnya begitu. Di situ kayaknya saya besarnya cuman ya di sosmed kesan. Tidak bagaimana di belantikan musik apalagi di perfilman iya lewat berarti memang tidak bisa dipungkiri tekanan sosial media itu kuat, sangat kuat sekali terhadap karya kita lah. Iya betul. Karena di situ Mami sekarang di situ dilihat sama produser juga, dilihat sama siapa lah ya. Iya begitu mungkin ya. Oke. Iya juga ya. Karena kuat sekali apalagi ya kita tahu sendiri FYP di yang lalu-lalu kan lagunya Komang ini lumayan betul-betul jadi sound untuk membuat video-video estetik senja segala macam. Iya betul. Itu jadi betul-betul saya cuman hidupnya di sosmed, film. Tapi kebanyakan juga dapatnya beberapa kerjaan tuh di belakang layar. Komedi konsultan terakhir ini filmnya Kakak Ari. Iya. Kakak Bos. Kakak Bos itu ada berata yang. Iya, termasuk juga di Layangan Putus tuh saya komedi konsultan tapi untuk skripnya. Bayangkan di awal di hire itu untuk rombak skrip ya. Rombak skrip lebih ke ngisi komedi di skrip yang serius ini. Yang Layangan Putus perselingkuhan Reza Rahardian. Bagaimana caranya kita kasih lucu? Iya. Saya kasih belok-belok kayak begini. Revisinya banyak. Ini jangan deh. Ini mengganggu drama. Mengganggu memang kalau komedi. Kenapa saya? Pasti ada. Dan nge-briefing Reza Rahardian itu bagaimana? Bang kalau kalau biar lucu menurut saya nih yang komedi nih. Ya, menurut lu ya. Kalau gue sih enggak ya, mati kita. Nah dari situ dia produksian kali ya. Iya. Akhirnya lihat produksian semana. Iya. Nah dari situ dari pihak MD-nya waktu itu dia lihat oke gini. Beberapa diterima aja kasihan di ACC dan saya pas nonton waktu itu dipakai di punchline ini. Nah setelah dia baca itu ke Karaim, saya sudah disuruh kalau bisa datang casting lah di kantor. Saya bilang saya sudah baca skripnya. Ini Reza Rahardian, masa saya sahabat sama dia? Tidak mungkin saya bilang. Jangan beda nanti kebetulan ada casting directornya orang Makassar toh. Bilang jangan beda saya jangan. Selalu saya tolak, ada mungkin 2 kali saya tolak. Ketiga kalinya bilang kita coba Padeng kirim video. Jadi saya pasang green screen, saya berdialog bla kirim, dia bilang oke. MD-nya deal. Dari situ berteman. Maksudnya jadi sahabatnya si Reza Rahardian. Hampir mirip dengan tampil tadi final itu ya, ketika tidak ada tidak ada apa-apa ekspektasi apa-apa. Begitu saya kukus yang. Jalan-jalan ini. Ada yang orang serius mati-matian terhadap satu. Iya. Kemarin kita bilang itu ada yang kalahkan orang pintar itu orang beruntung. Orang beruntung. Kita ini kapan kali? Iya orang beruntung. Ada saya jalan. Karena kalau kita pikir ke Karaim kita berdiri terus, saya masih ingat sekali obrolannya Bang Adriano Kolbi. Ini pertanyaan yang bikin nggak juga. Anjir langsung nggak berpikir. Dia bilang, tapi lu Rip kalau sekarang berdiri terus nengok ke belakang, lu udah sejauh mana? Anjir. Iya tuh mas. Kalau kita melek ke belakang juga. Kita melek ke belakang, kasihan. Sama-sama kita street. Kasihan. Yang kau tinggalkan saya jauh-jauh. Kasihan. Jujur teman-teman, kalian tidak tahu ya. Di street saya kan masuk.
Mungkin banyak lah yang tidak tahu kalau itu kompetisi. Dan Bukan bergengsi suca. buat kita. Bergengsi tapi komunitas tapi ya. Komunitas betul-betul. Itu kayak ujian Chunin Ninja Pak. Sumpah itu ujian Chunin Ninja. Betul. Mungkin namamu pada saat juara kok namamu tidak terdengar sama industri, tapi pasti nyampe ke telinga-telinga komika. Pasti sampai. Si ini juara si ini juara pasti. Nah, waktu itu saya baku hantam sama orang ini. Saya baku hantam. Saya di Makassar tuh. Saya tunggu siapa-siapa dari dari Buton ini. Dari ini. Adanya Ari Kriting. Adanya Ari Kriting. Kita bilang, kita lihat kemampuan dia. Dari Palu. Oh, ini skillnya biasa-biasa saja dia badannya ya. Ternyata Mas Nabil lucu-lucu. Ini si orang ini tidak ada effort sama sekali untuk pakai emosi atau apa, tapi lucu. LPM-nya paling rapat menurut saya. Tapi kamu over sayang, kamu over. Ada begini di Ari Kriting, kakak Ari Kriting sebagai juri yang maksudnya sudah aman mau itu. Bahkan di stop sama juri kayak jangan kau lanjut. Dilanjut terus saking lucunya. Karena memang penonton pada saat itu enak. Maksudnya kau hantam terus karena renyah, ketawa, hantam, over. Saya bilang kalau dia tidak over, saya tidak ikut. Pasti. Kalau tidak over ya. Jalannya. Tapi sepakat tidak? Yang buat Kakak Brata dari mas-mas Kosasi si struggling mencari peak berkali-kali ini, kayaknya ini tumpukan-tumpukan strugglingmu yang membawa di posisimu sekarang. Percaya atau tidak, kok agak sulit kalau diri sendiri yang bilang, mari saya bantu jelas, kau ini pemeran utama, anjay. Kamu sedang hidup di mimpiku itu. Kau sedang hidup di mimpinya kita komik-komik coy. Amin. Itu ya. Mukamu nomor 1 di itu Arif Brata. Fuck man. Itu juga saya kayak aduh gimana percaya ya? Tidak apakah memang itu beruntung lagi apa memang tadi tumpukan strugglingmu yang akhirnya kau dapat peran ini. Kau pasti yakin, saya bisa saya tahu kamera angle, saya tahu saya tidak akan capek di sini. Kali atau? Nggak tahu ya, cuman ya lumayan banyak sogokanku juga tapi tidak. Itu di awal, wah betul-betul ini yang pas keluar main ini ke Karim yang bakalan tayang tanggal 28 Maret. 28 Maret. Di seluruh bioskop Indonesia. Seluruh bioskop Indonesia. Bukan film lokal, Bos. Amin. Bos. Nasional. Terima kasih banyak ini saya sudah bisa promo di sini. Nah di awalnya itu Kakak Sabek yang ajak saya untuk jadi openernya dia. Opener di Bone, kita ke Bone lah itu, nampil di Planet Cinema. Di bioskop ya. Bioskop Planet Cinema. Nah di situ ada kebetulan Ibu Liani dan suami di situ. Bilang dia nonton saya lucu segala macam. Terus abis itu ada Om Amril juga ngobrol lah, kita mau bikin film. Judulnya Keluar Main. Saya bilang 94. Iya. Oh iya. Kau yang main ya, saya bilang oh iya, paling support lucu lah, maksudnya ada teman pemeran utama ada temannya, itu pasti ada pemeran utama ada temannya lucu. Iya, kita itu yang apol sih pemeran utama sih lucu saya, Mas Badu, itu. Diberi jadi begini. Nah silakan kasih lucu. Kasih ya, saya bingung kasih ya, saya tidak tahu. Silakan kasih lucu. Silakan kasih ya. Bah betul itu ya. Nah ternyata itu kau ini. Iya, dia bilang tapi kau yang jadi pemeran utamanya ya. Saya cuman ketawa karir dulu. Iya. Enggak mungkin. Karir, ketawa karir. Enggak mungkin lah. Begitu. Dalam hati itu kayak enggak mungkin. Oh iya. Tapi yang keluar dari mulut iya. Oh iya, siap support, siap ini. Nah pulang dari situ tidak ada sama sekali ekspektasi, tidak saya ingat bilang ini sudah berjalan mau lagi hidup kok lanjut lagi. Ada beberapa minggu ini selesai draftnya. Serius pada ini? Iya kita jadi pemeran utamanya yang ini. Tidak. Nah, saya cek komika-komika yang pernah jadi pemeran utama. Cuma Ge Pamungkas yang gagah. Kalaupun dia tidak stand up dia memang artis lah. Tuh. Biar tidak lucu tidak apa-apa. Iya memang gagah. Maksudnya gimana ini? SMA lagi. Sementara mukanya kita kan guru olahraga. Pak guru masuk, ambil mie bola ini. Saya beri ojek dulu. Guru olahraga kan ngojek. Tapi kalau yang cowok begitu, tapi kalau yang cewek, kenapa begitu lombakmu? Salto begini nak, begini saltonya. Pak itu kayang Pak, tidak apa-apa kayang dulu baru.
Itu guru-gurunya kita ya. Guru-guru Enggak, kita. di kampung kita begitu. Sudah sapu lagi. Nah itu ya, akhirnya ada mungkin semalaman itu saya ngobrol sama Merenung, istri. Tidak mungkin saya ini. Yang pertama ini film SMA. Perbandingannya mungkin ya di kepalanya orang, walaupun ini komedi, tetap pasti Dilan kah, Iqbal kah. Ada 94 Ada 94-nya apa? Wih, bagaimana ini? Tapi selalu istriku yang support. Dia bilang tidak mungkin kita dipilih. Kalau memang itu tuh orang dari PH itu sudah ada diskusi sebelum kita ketemu, sudah pernah ada nama lain, ada nama ini, dan dia putuskan itu memang sudah kesepakatan bersama begitu. Mungkin kita dipilihnya itu karena memang lucunya. Saya bilang, oh berarti saya enggak gagah kah? Enggak begitu sayang. Sabit tidur dulu Sabit. Bapak mama mau cerita. Mau cerita ini. Iya, dia support begitu. Saya bilang, kalaupun memang ini kesempatan, ya saya sikat. Alhamdulillah, ini rezeki itu bersyukur sekali saya di situ. Dan agak sempat saya tarik ulur juga sama Jadu, bilang ambil apa tidak. Ambil apa tidak. Ya ambil apa tidak. Terus Jadu bilang sudah coba saja. Akhirnya coba dan kebetulan nama-nama yang keluar adalah teman-teman juga. Oki Daima Bone, Adi Surya, terus Kak Ari Kriting, dan Rido Jail. Dan banyak sekali komika-komika di Stand Up Indo Makassar juga yang main di situ. Isi sebagai pemuda 1 dan 7 tapi siswa 1. Iya betul. Nah di situ lumayan agak kaget saya. Karena di scene sebelumnya saya cuma dapat skrip, bahkan di tempat saja bilang lucukan dulu Arif. Allahu Akbar, lucukan sekarang. Iya. Nah ini yang dikeluar main ini betul-betul reading, explore karakter, explore tahun. Betul. Itu bagaimana penampilan orang dulu, anak SMA dulu yang mukanya sudah tua. Nyambung Mi akhirnya. Kalau tidak ada 94-nya kita tidak akan nonton coy. Untung ada itu. Oh iya tahu. Bapak kita dulu waktu SMA kayak bapak kita sekarang. Kenapa? Celana pendek tapi muka datar begini. Ada kumisnya tebal sebenarnya. Bapak kayak waktu SMA. Iya. Itu. Masakan itu. Makanya saya bilang, kan saya ini sudah bisa dibilang bukan SMA juga, sudah tua juga, sudah beruban. Kenapa kumis lagi? Dan memang begitu Kak. Zaman itu saya. Dan berat tidak memegang status pemeran utama itu? Berat sekali. Maksudnya ini kan sama aja kayak teman-teman juga yang main di film terus selesai kontrak, selesai juga kewajiban. Ini kayak saya harus kayak ayo dong, bagus dong penontonnya begitu. Ada kayak tolong dong banyak dong yang nonton begitu. Karir saya selanjutnya ini karena film ini. Makanya ada tanggung jawab yang tidak tertulis di film ini. Jadi semacam kayak milik tak juga ini film. Begitu. Iyalah. Ada film bisa Miko bilang filmku itu. Betul, ada yang begitu. Pemuda 1 kan ada filmnya Reza Radian. Kebetulan saya main. Iya betul. Padahal yang punya kan Del Entertainment ini. Itu dia. Kemarin saya sempat kerjasama di kontak sama teman-teman. Ibu Liani siapa? Iya. Pak David. Itulah. Oke, yang filmnya juga itu dia Pulang Tak Harus Rumah. Pulang Tak Harus Rumah masuk sedikit. Iya, lagu yang keren masuk di situ. Dan itu momennya saya nonton kemarin, momennya memang pas di scene sedihnya dan soundtracknya masuk. Karena itu memang cocok di lagunya pas sedih. Nggak mungkin yang dendat kurang pas kalau jadi remix tuh. Iya, itu. Nah, pada saat di ini mau tayang bertepatan juga agak lain tayang dan lucu sekali. Maksud saya ada ombak besar ini antara dua ombaknya. Orang percaya dengan film komedi atau standar komedi sudah begini. Atau kau disapu sama ombak pertama. Ampun kasihan. Enggak lah. Ada saja itu rezekinya di. Dan tahunnya saya rasa di Indonesia film yang berlatar belakang daerah tertentu kita bisa nikmati senasional. Bukti dari Uang Panai dulu sampai agak lain yang karakter dan situasinya sangat spesifik sekali. Tapi ternyata tentang keluarga semua relate. Biar orang Papua kalau bahas masalah keluarga. Iya betul. Cuman dialek saja berbeda. Dialek saja. Termasuk kayaknya film ini situasi di sama situasinya ini di latar waktunya tahun 1994 di Makassar. Terus suasananya juga SMA begitu.
Dan yang menurut saya unik adalah mungkin kita bisa bernostalgia juga ya. Iya, iya, tentang masa itu. Tentang masa itu karena irisannya itu kita sebenarnya sudah dapat. Istilah keluar main pun saya masih dapat. Istilah keluar main itu kan kayak jam istirahat toh, tapi diganti jadi keluar main. Iya nih. Iya. Sekarang mungkin lain nih istilahnya. Jam istirahat nih memang atau istirahat apa? nih. Iya. Break time. Woi, yes, itu kayaknya. Tahu. Nah, ada itunya. itu jokes. Jokesnya ada penyesuaian tidak? Oh, Karena ada. waktu yang termasuk diksi kapan? Termasuk diksi dan jokes-jokes current isu itu tidak Di bisa. saat itu harus memang Iya. di 94 apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Presiden masih siapa? Iya. Oke. Referensi pemain bola siapa? Siapa ya? Iya, jadi Menentukan poster-poster di belakang kamarmu, menentukan baju. itu dia. Jadi betul-betul Karakter betul. sesuai harus in karakter Sering juga untuk ngejokesnya juga, komedinya harus pas dan tidak boleh bilang kita pakai mau istilah-istilah yang sekarang kayak viral-viral. Oh, tidak bisa kita karena kan memang Belum di ada. zaman itu belum ada. Jadi untungnya karena teman-teman juga yang main tuh pemeran utamanya yang cewek itu Alisa. Ya, ya. Sudah enak juga karena sebenarnya dia jadi karakter orang Jakarta tapi memang orang Makassar juga jadi komunikasi juga nyambung sama Adi Surya. Nah ini yang geng yang kalian harus nonton nih. Ya. Ini Kita tidak sabar. Kita tidak sabar. Kalau kau begitu-begitu saya agak panik sebenarnya. Insya Allah bagus lah. Amin. Baguslah. Oke. Baguslah. Oke dengan karakternya tetap ada dia. Ada keturunan Palunya dikit-dikit. Iya ada dia tidak lepas dialeknya dia itu. Dan alhamdulillah karena sempat beberapa masukan juga dari Bang Ari Kriting tentang skripnya waktu itu diskusi. Ya. Dan alhamdulillah masuk akal juga akhirnya sutradara waktu itu Pak Iqdar Nur didiskusikan juga akhirnya lebih masuk kalau begini. Jadi banyak juga ilmu yang saya dapat dari Kakak Ari Kriting. Ya. Bahkan di scene-nya dia itu kan bisa dibilang mungkin agak spoiler kalau saya sebut tapi dia di tag sebelum adegan yang dia lihat sebenarnya. Itu tuh bagaimana cara menjaga emosi konsistensi juga. Iya. Continuity-nya. Bagaimana dia kayak ini maju. Iya. Itu kita fans sama dia, itu alasannya. Itu alasannya kita berstand up ini karena lihat video YouTube-nya. Dan waktu malam kan saya satu hotel tuh pada saat syuting keluar main di Makassar. Dia panggil saya. Kau di mana? Saya di kamar. Ke sini dulu. Ke situ ada Bang Rido. Iya. Lagi nge-gym tuh dia ya. Sambil. Kemana Rif? Dia yang diangkat Ari Kriting. Kau sudah datang berarti? Tunggu sebentar. Saya turun dulu dong. Nah di situ dia bilang kita beda-beda sedikit dulu di skripnya. Isi-isi komedi dulu. Iya. Nah saya kasih begitu istilah-istilah di Makassar. Itu saja. Akhirnya jadi lucu tuh yang menurut saya ini tadi lurus-lurus saja ini skrip. Malah ditambah sama Kak Ari jadi lucu tuh. Jadi menurut saya luar biasa apalagi filmnya bakalan mau tayang juga tuh. Kakak Bos. Iya, saya dalam rangka bangga juga. Yeah. Tidak ada saingan coy. Siapa? Tidak ada kayak dalam nuansa lihat tuh berat itu sekarang begini kau bagaimana? Tidak lihat itu Raim begini sekarang kau bagaimana? Tidak ada begitu. Tidak ada saya begitu. Orang bisa naik sebab kita berharap dan bertuhan kepada maksudnya Allah atau terserah dia mungkin sekarang atau kau nanti atau bagaimana bukan dalam rangka tapi dalam rangka bangga tapi ada juga cemburuku juga mungkin karena saya memang ada juga mimpi itu jadi kau datang terlambat terwajarkan. Sorry saya ketidur. Enggak apa-apa Mas Ari. Mas Arif. Tapi maksudnya semua orang punya jalannya masing-masing. Ternyata komika ini berkembang terus sudah mulai ada arahnya. Ada yang industri sekali, ada yang film sekali, ada yang musik. Siapa musik lagi Pak? Siapa? Bisa dibilang ada beberapa nama yang musik juga, tapi yang betul-betul sudah ada di posisi. Mohon maaf, pernah satu ruangan sama Noah kah? Manja. Backstage. Di backstage kan. Meraih Laode Pak. Bang, ternyata ada Silver Queen juga di backstage-nya kayak kita ya. Wah, ada memang. Silver Queen biasa itu. Oh iya. Ridersnya Raim apa? Jangan bicara. Pisang tapi ya. Iya, pisang biasa. Silver Queen sih. Silver Queen karena saya benci dengan
itu barang saya harus dulu Oh dulu kayak aduh nggak bisa saya. 7.000 waktu ke SMA 7.000 anjir 7.000 saya jajan 2.000. Itu sekarang kita setiap backstage harus silver queen. Foto dulu tas. Baru kirim ke mama tuh. Ada memang barang-barang yang susah sekali dibeli dulu. Sekarang kayak kita gampang tapi bukan dalam rangka ada uangku ini sama dalam rangka nostalgia terhadap waktu kita mau rasakan kasihan. Betul. Saya tidak beli Silver Queen rasanya, saya beli kenangan yang saya tidak bisa ambil waktu. Coba bikin lagu dulu. Silver Queen. Silver Queen. Saya tidak sabar untuk menjadi satu dari dan teman kantorku satu dari penonton film itu. Terima kasih banyak sangat recommended kepada kamu. Kau tidak hanya sekedar nonton filmnya Kak Arif Berat, kau nonton budayaku Sulawesi. Kau bisa lihat latar belakang orang tua kita dulu. Kenapa mukanya waktu SMA sama sekarang mirip? Iya, begitu di film itu. Karya anak lokal tapi insya Allah bisa dinikmati di seluruh Indonesia. Amin. Memang latar belakangnya di Makassar, tapi sekolah saja coy. Iya, sekolah aja gitu. Kalau gua kata lu. Makanya kata gua mah. Gua kepret. Gua kepret umroh lu. What? Mau kepret saya. aku bang. Kebetulan belum ada sponsor di itu ada. Biasa selebgram kan kalau. Tidak bisa kak ibadah 100% pakai uang. Enggak apa-apa, orang panggilannya beda-beda. Alasannya biasa. Orang panggilannya beda-beda. Iya. Terima kasih Kakak Brata. Sama-sama. Last question. Ya. Last question. Oh my god. Pertanyaan terakhir, apabila kebetulan dunia lagi kiamat ini dan tinggal beberapa pulau, kebetulan kamu dapat kuota pulau yang kecil, kau dibekali iPad. Di iPad itu karena kiamat pernah dihantam sama batu, jadi kuota iPad ini hanya bisa download 3 lagu yang akan kamu dengarkan di pulau itu selama hidupmu. 3 lagu apa yang mau kau dengar? Saya mi dulu 3 lagu apa? Kita mau dulu. Saya mi dulu. Oke. Laguku yang saya mau bawa ke pulau itu. Pertama saya pengen mengenang keluarga karena sendiri ku tahu ini suasana rumah untuk refreshing keluarga. Kedua mungkin yang upbeat sedikit ya. Noah yang dengar laraku apa? Dengar laraku. Itu 2. Sama satu mungkin Bohemian Rhapsody. Sudah cukup itu saya. Untuk setiap hari saya ulang-ulang. Setiap hari kita hari ulang. ini lagu sedih di pulauku. Besok lagu Bohemian Rhapsody. Besok Oke. 3 lagu yang mau kau bawa download di iPad. Di iPad cuma 3 lagu apa? Iya. Kalau saya Ridwan Sau. Oke, mengenangkan ke Nia mi sembatu anda selalu ingat kampung halaman. Jam anak ke itu. Oke. Satu mi itu. Satu mi itu. Terus Alexa. Yang mana dulu? Dewi itu lagu. Betul-betul itu memang betul-betul lagu gombal tapi keren tidak begitu. Alay. Gombal tapi tidak alay. Tidak alay dan jujur ini saya tidak terlalu ikut perkembangan musik. Apa skena musik? Iya, tidak kasihan. Paling saya ungu apa segala macam itu. Nah, tapi itu pun itu pun tidak mungkin termasuk ini karena pasti kalau sudah diulang cuman sematas kita ingat ungunya saja. Tapi kalau misalkan ini di pulau dan memang kita mau ingat-ingat keluarga apa segala macam. Jujur saya dan teman saya yang keluar merokok dan saya bilang ini bakal lama dia mau tinggal di luar. Lagunya dia Suasana Rumah. Sumpah, saya pun dibanding saya tidak ini tapi dibanding Komang Suasana Rumah masih tetap terbaik karena kadang kalau kita rindu lagu itu muncul ini agak panjang sedikit. Lagu itu muncul pada saat saya lagi kosong-kosongnya di Bekasi kasihan. Raim lah udah bikin video klip di rooftop keren sekali. Saya ingat keluarga. Bangsa Raim lah udah anjir. Saya ingat mamaku Suasana Rumah. Jadi itu masuk dalam playlist. Kosong. Saya hitung suara tikus yang lewat. Maksudnya ini lagi. Yang kurus ini pasti tikus yang kurus. Ikuti perkembangan
bang, gemuk minta wadi. Iya, kadang kayak tiba-tiba di kaki, ais di kaki lagi. Sudah akrab ya bro. Jadi betul-betul. Saya tidak menjilat tapi suasana bro masuk dalam playlist saya. Itu 3. Oke. Itu. Oke. Gitu saya. Thanks guys.